warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Santoso. Saya akan memberikan materi tentang akuntansi belanja modal dan aset tetap. Definisi belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin. Pihak-pihak yang terkait yaitu pihak penyedia barang dan jasa atau yang kita kenal dengan nama rekanan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, pengurus barang, bendahara pengeluaran, dan pejabat pembuat komitmen. Komponen laporan keuangan sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 itu ada 7. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan operasional. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Dalam akuntansi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 itu kita kenal dengan konsepsi anggaran dan akuntansi. Jadi dalam laporan operasional itu disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari konsepsi anggaran dan akuntansi, yang pertama adalah konsepsi anggaran, yaitu mempunyai basis kas yang dimulai dari laporan realisasi anggaran yang menghasilkan sisa lebih atau silpa atau sisa kurang atau sikpa yang masuk ke laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Kemudian yang kedua, laporan akuntansi yang berbasis akrual yang dimulai dari laporan operasional yang menghasilkan surplus atau defisit, kemudian masuk ke laporan perubahan ekuitas menjadi ekuitas, dan yang terakhir masuk ke neraca. Dalam akuntansi aset tetap, pembelian aset tetap yaitu aset tetap yang dibeli akan dicatat sebagai aset dan kas yang dikeluarkan untuk membayar. Transaksi ini akan dicatat dalam laporan realisasi anggaran sebagai belanja modal. Berikutnya adalah terkait penjualan aset tetap. Aset tetap yang dijual akan dicatat sebesar kas yang diterima. Aset yang dijual akan dihapuskan dari pembukuan nilai aset dan akumulasinya, dan dalam laporan realisasi anggaran akan dicatat sebagai penerimaan pendapatan lain sebesar kas yang diterima. Untuk transaksi dalam bentuk barang dan jasa atau aset tetap yang berasal dari hibah pihak lain akan dicatat sebagai transaksi pendapatan dalam laporan operasional dan harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi apabila tidak diketahui nilai barang hasil hibah tersebut. Transaksi ini harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Rekonsiliasi dana aset tetap. Dalam sistem akuntansi berbasis akrual, aset tetap akan dicatat dalam laporan realisasi anggaran sebagai belanja modal dan akan dicatat dalam siklus akuntansi sebagai penambah aset tetap. Dalam akhir periode harus dilakukan rekonsiliasi, yaitu aset tetap pada akhir periode itu merupakan jumlah aset tetap awal ditambah dengan penambahan-penambahan atau pengurangannya. Penambahan dalam hal ini adalah berasal dari pembelian atau belanja modal tersebut ditambah dengan hibah aset dari pihak lain. Kemudian kalau pengurangannya itu berasal dari penjualan aset tetap ditambah dengan aset yang dihibahkan kepada pihak lain dan aset yang dihapuskan. Jika terjadi penjualan aset, harus dihitung keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tersebut dengan cara
harga jual aset dikurangi dengan harga perolehan aset yang dijual, dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang telah diakui. Jika aset dihapuskan, juga harus dihitung keuntungan atau kerugiannya. Jika nilai aset yang dihapuskan tidak nol, maka akan muncul kerugian. Untuk transaksi yang berbasis akrual, kadangkala tidak terkait dengan kas, karena kasnya belum diterima atau dibayarkan. Untuk transaksi ini, harus disediakan informasi pada tanggal pelaporan, yaitu piutang atau pendapatan yang masih harus diterima, kemudian pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, berikutnya utang atau beban yang masih harus dibayar, persediaan terpakai, dan yang terakhir adalah depresiasi atau penyusutan. Demikian materi akuntansi belanja modal dan aset tetap. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri Santoso. Sampai berjumpa di lain kesempatan.